Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Since I will upload this in the afternoon, I'll just say good afternoon as well. First, I want to thank Mrs. Dini, our marketing research lecturer, and also thank all my classmates for being here today. In today's presentation, we'll discuss about variables, data, and data searches. I'll start first, followed by Arimbi, Nadia, and Milanda. That's all from me for now, and I'll switch to Indonesian so more easier for everyone to understand. Oke, kita langsung mulai saja ya. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya anggota kelompok kami itu ada saya sendiri, Rofi, lalu Arimbi, Nadia, dan Milanda. Selanjutnya, saya di sini akan memberikan penjelasan tentang variabel, yang dimana di sini saya mengambil pengertian variabel dari kedua ahli, yakni menurut Sugiono. Untuk menurut Sugiono sendiri, variabel merupakan unsur atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti sebagai fokus kajian, dengan tujuan untuk memperoleh data atau informasi yang relevan, yang selanjutnya dianalisis guna menarik kesimpulan penelitian. Lalu, menurut Kerlinger 2006, beliau juga mengartikan bahwa variabel sebagai sebuah sifat atau ciri yang nantinya akan menjadi objek penelitian, dan setiap variabel memiliki yang bisa berbeda-beda antara satu objek dengan satu objek lainnya. Dari pendefinisian di atas, menurut kedua ahli, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel merupakan sebuah fenomena yang menjadi fokus utama dalam penelitian yang nantinya digunakan untuk diobservasi atau diukur. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan macam-macam variabel. Variabel ini berdasarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain dalam suatu penelitian. Maka terdapat macam atau jenis variabel, yakni yang pertama, tentunya variabel independen yang nantinya akan dilambangkan oleh X. Nah, variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang nantinya akan mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Lalu yang kedua adalah variabel dependen. Variabel dependen atau variabel terikat ini nantinya akan dilambangkan oleh Y, yakni merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya keberadaan dari variabel bebas. Lalu yang ketiga adalah variabel intervening. Nah, variabel intervening ini nantinya akan dilambangkan oleh Z. Nah, variabel ini adalah variabel yang nantinya mempengaruhi variabel independen dan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung atau tidak dapat diukur. Selanjutnya, yang keempat adalah variabel moderator. Menurut buku yang saya kutip, di dalam variabel moderator ini nantinya akan dilambangkan oleh Y2. Nah, variabel moderator adalah variabel yang nantinya mempengaruhi atau memperkuat dan atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Lalu yang terakhir adalah variabel kontrol, yakni variabel kontrol yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang diteliti. Nah, selanjutnya untuk macam-macam bentuk model variabel akan dijelaskan oleh Saudari Arimbi. Dipersilahkan. Selanjutnya ada macam-macam bentuk model variabel. Yang pertama ada X mempengaruhi Y, variabel independen atau variabel X mempengaruhi variabel dependen atau variabel Y. Contohnya itu semakin banyak jam belajar atau itu sebagai variabel X, semakin tinggi nilai ujian. Yang kedua, variabel independen atau variabel X mempengaruhi variabel intervening atau variabel Z, dan variabel intervening mempengaruhi variabel dependen atau variabel Y, atau variabel independen memiliki efek tidak langsung pada variabel dependen melalui variabel intervening. Contohnya,
seperti jumlah belajar mempengaruhi nilai ujian secara tidak langsung melalui pemahaman materi. Yang selanjutnya ada hubungan variabel independen atau variabel X dan variabel dependen atau variabel Y diperkuat atau diperlemah oleh variabel moderator atau variabel Y2. Contohnya seperti dukungan sosial, moderasi hubungan stres, dan depresi. Yang selanjutnya ada variabel independen atau variabel X mempengaruhi variabel dependen atau variabel Y. Hubungan kedua variabel tersebut dipengaruhi oleh variabel kontrol. Contohnya, jumlah jam belajar mempengaruhi nilai ujian dan dipengaruhi oleh tingkat kesulitan materi. Yang selanjutnya ada cara mengidentifikasi variabel penelitian. Memahami variabel sangat penting dalam suatu penelitian. Alasannya karena memiliki beberapa kegunaan, yaitu yang pertama ada membangun kerangka konseptual. Membuat kerangka kerja konseptual berarti peneliti harus memahami variabel-variabel yang digunakan, terutama saat menganalisis data yang sudah dikumpulkan. Karena itu, peneliti perlu benar-benar mengerti apa arti dari setiap variabel tersebut. Yang kedua ada pedoman eksperimen. Dalam penelitian ilmiah, ilmuwan, teknisi, dan penelitian memanfaatkan berbagai metode dan variabel saat melakukan eksperimen. Variabel digunakan sebagai perbandingan hasil antara beberapa kelompok. Yang ketiga ada landasan. Variabel penelitian mengenai peran penting dalam sebuah studi karena menjadi dasar dalam menyiapkan alat dan metode pengumpulan data sekaligus digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Yang selanjutnya ada perbedaan variabel dan data. Data adalah hasil pencatatan penelitian baik yang berupa fakta ataupun angka. Sedangkan variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Contohnya, seorang peneliti mengumpulkan data tentang tinggi badan sebanyak 50 mahasiswa. Dari pengumpulan data tersebut, diperoleh data 50 tinggi badan mahasiswa. Dalam hal ini yang dimaksud data adalah 50 tinggi badan mahasiswa, sedangkan variabelnya adalah variabel tinggi badan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis data berdasarkan sumber data. Yang pertama ada data internal. Data internal ini adalah sebuah data asli yang menguraikan situasi dan kondisi pada organisasi secara internal, yang dimana data ini dihasilkan melalui penelitian sendiri, bukan hasil dari orang lain. Contohnya seperti data penjualan, data stok gudang, dan data pegawai. Yang kedua ada data eksternal. Data eksternal ini menjelaskan situasi dan kondisi yang berada di luar organisasi. Contohnya seperti data konsumen penggunaan suatu produk, terus data tingkat preferensi pelanggan. Yang selanjutnya jenis-jenis data berdasarkan waktu pengumpulan. Yang pertama ada data cross-section, yaitu data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Contohnya itu seperti data pelanggan bulan tertentu. Yang kedua ada data time series atau berkala, yaitu data yang dikumpulkan secara berkala untuk melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Contohnya seperti perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah dari tahun 2014 hingga 2019. Kemudian jenis-jenis data berdasarkan sifat. Yang pertama ada data kualitatif, yaitu data tidak numerik, tidak bisa dioperasikan secara matematis. Terdapat dua kategori pada data kualitatif, yaitu yang pertama ada
nominal tingkat kategori dasar tanpa urutan. Contohnya itu seperti jenis kelamin. Terus kemudian yang kedua ada standar tingkat atau ordinal, yaitu lebih tinggi daripada data nominal. Ada urutannya, kategori dasar juga. Yang contohnya ada tingkat pendidikan. Kemudian data kuantitatif. Data ini berupa angka, bisa dihitung secara matematis. Pada data kuanti dibagi menjadi dua. Yang pertama ada informasi interval, yaitu ada urutan dan jarak, tapi tanpa nol mutlak. Contohnya seperti suhu. Yang kedua ada rasio data. Ada nol mutlak. Contohnya itu seperti pendapatan, umur, dan berat badan. Selanjutnya ada sumber data penelitian. Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Metodenya itu seperti wawancara, observasi, dan angket. Kemudian kelebihan dari data primer ini yaitu lebih akurat, relevan, sesuai dengan kebutuhan peneliti dan data mentah. Yang kedua ada data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sumbernya bisa dari buku, jurnal, kemudian laporan, dan internet. Kelebihan dari data sekunder ini adalah hemat waktu dan biaya. Kemudian untuk kekurangannya, yaitu tidak akurat, tidak relevan jika sumbernya tidak valid. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Milanda. Yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama ada angket. Angket sendiri itu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden yang sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, biasanya angket ini disebar melalui daring maupun luring. Nah, keuntungan dari angket sendiri ini yaitu yang pertama ada dapat menjangkau sampel dalam jumlah besar karena banyaknya opsi penyebaran. Yang kedua, biaya relatif murah karena peneliti hanya perlu mencetak atau bahkan tidak ada biaya cetak bila dilakukan secara daring. Yang ketiga, angket yang disebar secara daring tidak terlalu mengganggu responden karena pengisiannya ditentukan oleh responden. Nah, kerugian dari angket sendiri yang pertama ada tidak dapat digunakan untuk responden yang kurang bisa menulis dan juga tuna aksara. Yang kedua, penafsiran responden pada tiap pernyataan dalam angket dapat bisa jadi berbeda apabila tidak ada kontak langsung dengan peneliti yang dapat menjelaskan makna dari pernyataan tersebut. Yang kedua, yaitu wawancara. Wawancara itu sendiri adalah teknik pengumpulan data yang mengajukan pernyataan secara langsung oleh wawancara kepada responden dan dengan menggunakan alat perekam untuk merekam jawaban dari responden. Keuntungannya sendiri yaitu wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca dan menulis. Yang kedua, jika ada pertanyaan yang belum dipahami, peneliti atau asisten yang bertugas untuk mewawancarai dapat segera menjelaskannya sehingga tidak terjadi penafsiran yang berbeda. Yang ketiga, wawancara dapat mengecek kebenaran jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan pembanding atau dengan mempelajari mimik wajah dan gerak-gerik responden. Kerugian dari wawancara sendiri yaitu wawancara memerlukan biaya tinggi dan juga memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua, jumlah responden tidak lebih sedikit akibat waktu yang dibutuhkan cukup lama, kecuali bila peneliti memang melakukan penelitian jangka panjang. Teknik pengumpulan data yang selanjutnya yaitu observasi. Observasi itu merupakan pengamatan kegiatan setiap hal yang dilakukan dengan menggunakan indera penglihatan. Pada saat melakukan observasi, peneliti juga tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, hal ini tuh bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Nah, keuntungan dari observasi sendiri, yang pertama yaitu data yang diperoleh adalah data yang benar-benar baru.
Terus keabsahan alat ukur dapat diketahui secara langsung. Kerugian dari observasi yaitu yang pertama, untuk memperoleh data yang diharapkan, peneliti harus menunggu dan mengamati sampai tingkah laku yang diharapkan terjadi. Yang kedua, bisa jadi hal yang diobservasi tidak memberikan perilaku yang diharapkan oleh peneliti akibat berbagai hal. Nah, selanjutnya, validitas dan reliabilitas. Nah, validitas ini tuh mengacu pada sejauh mana suatu instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Kuesioner itu bisa kuesioner perlu mengukur hal-hal yang ingin diuji oleh peneliti agar dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Nah, kuesioner dapat dikatakan valid itu jika selama responden dapat memahami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan tidak salah menafsirkannya. Nah, selain itu juga ada banyak faktor yang dapat mengurangi validitas data. Misalnya, apakah peneliti yang melakukan wawancara benar-benar mematuhi instruksi kuesioner, terus kondisi responden selama wawancara juga akan berdampak pada validitas data. Terus kemungkinan besar responden akan memberikan jawaban yang akurat jika mereka menjawab pertanyaan dengan jujur dan tanpa ragu-ragu selama wawancara. Di sisi lain, responden dapat memberikan informasi yang tidak akurat atau tidak benar jika ia merasa malu, takut, atau bahkan cemas. Yang selanjutnya, yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas ini mengacu sejauh mana hasil pengukuran dapat diandalkan atau konsisten. Ketika sebuah alat pengukur stabil, dapat diandalkan, dapat diprediksi, dapat diperkirakan, maka alat tersebut dianggap memiliki ketergantungan atau keterpercayaan yang tinggi. Alat pengukur semakin dapat diandalkan, semakin rendah kesalahan pengukurannya, dan sebaliknya. Yang selanjutnya, kesimpulan. Variabel data dan sumber data itu dalam riset pemasaran itu ibarat fondasi. Variabel membantu kita fokus pada apa yang harus kita perhatikan. Nah, terus data yang tepat itu bikin hasil riset jadi akurat, yang bisa jadi akurat dan dapat dipercaya. Sumber data yang bagus memastikan informasi yang kita pakai itu sesuai dan nggak asal-asalan. Nah, kalau ketiganya ini dikelola dengan baik, riset pemasaran akan bisa menjadi alat yang powerful buat ambil keputusan bisnis yang tepat dan bikin usaha makin maju. Referensi kami dari buku Erislan, buku acara riset pemasaran tahun 2022, terus dari Prasetya dengan judul Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik tahun 2022, dan yang terakhir dari Rahadini dengan judul Riset Pemasaran pada tahun 2018. Selanjutnya. Baik, penutupannya ini saya akan menggantikannya dengan bahasa Inggris lagi, jadi sesuai dengan apa yang sudah saya mulai tadi ya, pembukaannya. So, I think that's the end of our group presentation. Thank you so much for your time and attention. Special thanks to Mrs. Dini for her guidance throughout this process, and to all of my classmates for their participation and support. If there are any questions, feel free to ask once again. Thank you and have a great day. Bye.